Masuklah ke pembahasan terkait dengan Cawapres. Saya masih ada satu pertanyaan lagi untuk Mas Jayadi. Terkait dengan Anies, Mas Jayadi. Kita lihat safari politiknya Ganjar yang langsung bergerak nih, terutama setelah diumumkan oleh PDI Perjuangan, langsung menuju ke beberapa kota, menemui sejumlah tokoh. Kalau Prabowo lebih dulu lagi, begitu sudah bertemu dengan banyak pihak yang dekat dengan istana maupun dengan partai-partai politik lainnya. Kalau pergerakannya Anies, Anda lihat sendiri bagaimana, Mas Jayadi? Apakah sudah maksimal juga yang dilakukan khususnya oleh koalisi yang mendukung Anies Baswedan? Ya, memang kalau saat-saat sekarang ini kan selain konsolidasi ke bawah yang juga dilakukan oleh Anies, pergerakan di apa itu di udara yang tampaknya Anies agak kalah ya dibandingkan dengan Ganjar dan Prabowo. Kalau Ganjar dan Prabowo pergerakan maksud saya apa di media itu Ya. yang menjadi menjadi isu publik yang mencolok itu tampaknya agak kurang. Masuk akal saya kira kenapa? Karena selama katakanlah sebulan terakhir yang dapat momentum kan dua, yaitu Prabowo sama Ganjar. Ganjar. Ya, Prabowo dapat momentum akhir Maret, awal April itu, kemudian Ganjar membuat momentum dengan pengumuman menjelang Idul Fitri kemarin. Fitri, ya. Jadi momentum dua ini bersaing tuh secara momentum. Nah, Anies momentumnya sebetulnya sekitar bulan Oktober November kemarin ketika deklarasi. Saya kira tim Anies menang di putaran Ya. pertama, akan ada putaran kedua. Nah, saya hitung ya, kalau tiga-tiga ini maju, maka masih punya peluang untuk salah dua di antaranya untuk maju sebagai di putaran kedua. Gitu. Nah, Cuman, cuman kalau memang kalau Maksud Bang Jayadi itu siapa? Jagoan sudah Mas jelas, Mas Anies. Jayadi. Ya, dari tiga itu yang lolos putaran kedua siapa Bang Jayadi? ya masih mungkin dua-duanya, tiga-tiganya masih mungkin. Oh, jadi tiga-tiganya Statistik kansnya masih masih cukup mungkin gitu ya, melihat mungkin. dinamika ke depannya gitu ya. Karena begini, misalnya sekarang itu kalau di survei LSI awal April, itu kan Pak Prabowo 30 ya, Ganjar 27, Anies 25. Yang belum menjawab sekitar 9-10%, ya kan? Kalau misalnya 9-10% itu pindah semua ke Anies, maka peluang Anies untuk maju ke putaran kedua kan masih mungkin. Gitu. Tapi kan logikanya nggak mungkin semuanya pindah ke Mas Anies, Mas. Ya kan secara statistik kita harus menghitungnya begitu. Salah satu bagi tiga lah, bagi Karena tiga lah ada sisa yang nggak memiliki. margin errornya juga Kalau- gitu ya. Ya, kalau dibagi tiga gimana? Kalau Sesuai. dibagi tiga ya yang lolos Pak Ganjar sama Pak Prabowo. Oh, Itu iya, dia sudah. maksudnya. Oke, oke, baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan terkait dengan calon wakil presiden. Saya ingin tahu kalau dari P3 sendiri, P3 ini punya kader baru yang juga pernah menjadi calon wakil presiden nih. Jadi sehingga ini yang membuat masyarakat banyak berspekulasi, wah jangan-jangan seperti tadi dikatakan Mas Jayadi juga nih, ini langkah-langkah menuju cawapres. Tapi tentu tidak semudah itu juga untuk mengajukan cawapres. Niatan dari P3 sendiri bagaimana khususnya untuk Sandi Uno? Ya, kalau yang dikatakan kader baru pernah jadi cawapres itu adalah Pak Sandiaga Uno, kami tegaskan bahwa sampai sekarang Pak Sandiaga Uno belum menjadi kader P3. Oke. Logikanya, kalau belum menjadi kader, bagaimana mau diajukan sebagai bakal cawapres? Karena hasil Rapimnas P3 jelas bahwa selain memutuskan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, juga cawapresnya diserahkan kepada DPP P3 untuk mengkomunikasikan dengan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri dengan catatan yang diprioritaskan adalah kader P3. Nah, kader P3 ini luas, baik yang lama, yang baru. Intinya kalau belum bergabung ke P3 ya belum bisa kita tawarkan sebagai calon wakil presiden. Nah,
Kenapa kami mengajukan itu? Karena kita punya kesejarahan dalam kepemimpinan Republik ini antara Ibu Megawati dengan Pak Hamzahas. Itu kan sangat mungkin terulang melihat konfigurasi politik saat ini di tahun 2024. Di tahun 2024 bukan hal yang mustahil ketika PDIP bekerja sama dengan P3 melahirkan sebuah paket capres-cawapres kader PDI dan kader P3. Namanya aja Harapan. Peluang itu masih ada dan sangat terbuka. Kalau pembicaraan dengan Sandi sendiri sejauh apa sekarang, Pak Awi? Kita dengan Sandi sejauh ini tidak ada pembicaraan yang menjurus ke arah yang signifikan masuk ke P3 karena kita menghadirkan Pak Sandi dalam berbagai kegiatan itu ataupun Pak Sandi hadir dalam kegiatan P3 itu konteksnya beliau sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, kalau kemudian Pak Sandiaga Uno beristihad politik keluar dari barisannya Bang Andri dan kawan-kawan, itu hak politiknya Pak Sandi yang tidak mungkin kita campuri. Soal kemudian Pak Sandi saat ini masih belum kemana-mana, itu juga hak politik dari Pak Sandi. Cuman kami katakan bahwa sampai saat ini P3 belum memastikan, artinya Pak Sandi belum menjadi kader P3. Itu hanya isu-isu yang berkembang di publik seolah-olah setelah keluar dari Gerindra, Pak Sandi otomatis menjadi kader P3. Tidak semudah itu. Ada proses yang harus dilalui. Mungkin dikait-kaitkannya pindah ke P3 karena Pak Sandi seringkali hadir ketika diundang acara oleh teman-teman P3 baik dari pusat maupun di daerah. Tapi kapasitas beliau sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke, baik. Terima kasih atas penegasannya. Sehingga ini semoga menjawab pertanyaan banyak pihak dan spekulasi yang beredar. Tapi sejauh ini penegasannya memang Sandiaga Uno bahkan belum ada pembicaraan secara teknis terkait dengan masuknya Sandiaga Uno ke P3. Saya ke Bang Andre, terkait dengan calon wakil presiden, tampaknya memang Pak Prabowo masih membawanya dalam bercandaan begitu, masih meminta untuk bersabar khususnya para pendukung dan para kadernya. Tapi sebenarnya ya saya nggak tahu lah kalau Bang Andre sudah punya nama atau tidak. Lagi-lagi kalau depan kamera ini kadang-kadang memang agak malu-malu untuk mengakuinya gitu. Tapi apakah Pak Prabowo mengatakan syaratnya harus WNI itu sebenarnya sudah sambil mengantongi namakah? Atau memang saat ini masih sangat terbuka? Pak Prabowo masih sangat terbuka untuk mencari siapa calon wakilnya yang tepat? Saya rasa kalau ditanya siapa kandidat calon wakil presiden terkuat Pak Prabowo, ya saya rasa Gus Muhaimin salah satu kandidat karena koalisi calon wakil presiden Pak Prabowo yang terkuat. Nah, lalu siapa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin? Karena ingat, sekali lagi dalam piagam kerjasama Partai Gerindra dan PKB yang akan memutuskan dan mengumumkan Capres dan Cawapres di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu adalah Pak Prabowo bersama-sama Gus Muhaimin. Nah, kita tunggulah beliau berdua berunding dan memutuskan siapa dan kapan akan diumumkan. Ini kan soal momentum saja, seperti kata Bang Jayadi tadi, dan juga Kiai Awi ini, wakil ketua balik ini, dan insya Allah akan jadi ketua Komisi 6 di 2024 nanti. Jadi kata, oh ini masih 5 bulan lagi. Semua masih menunggu dan melihat pasangan kanan dan kiri. Jadi sing sabar, ojo ke susu gitu loh. Yang jelas fokus kami saat ini terus bekerja di tengah rakyat, terus menjadi solusi bagi masyarakat dan terus mengajak masyarakat untuk memilih Pak Prabowo, dan terus di media sosial kami juga aktif untuk menjawab tuduhan dan fitnah terhadap Pak Prabowo. Dan yang paling penting, Timothy, kita harus terus mengajak masyarakat bahwa 2024 ini harus kita ciptakan pemilu yang riang dan gembira dan jauh dari fitnah dan serta ujaran kebencian. Itu yang paling penting. Seru dan indah ya kata-katanya ya. Ya, betul. Pemilunya. Karena insya Allah, Timothy, semua akan jadi Prabowo pada waktunya, termasuk Kiai nanti. Oke, saya ke Mas Jayadi. Kalau tadi apa yang akhirnya membentuk koalisi khususnya dalam dukungan terhadap Capres dan siapa calon presiden yang akan diajukan tadi itu sudah dibahas. Nah, kalau penentuan calon wakil presiden apakah sama? Apakah lagi-lagi elektabilitas menjadi yang utama? Ataukah ini pilihan yang sangat berbeda lagi? Benar-benar dilihat lagi latar belakangnya, dukungan politiknya, mungkin
prestasi kah atau posisi atau apa yang nanti akan menentukan siapa calon wakil presiden yang akan diambil khususnya oleh 3 bakal calon presiden ini? Apa yang akan menjadi penentunya nanti? Ya, sebelum menjawab itu saya mau komentar sedikit Bang Awi ya. Ya. Penegasan Bang Awi bahwa Sandi belum jadi kader P3 itu tidak menutup kemungkinan Sandi dicalonkan kan? Sekedar menegaskan itu ya. Itu Ya. harus ditegaskan dulu ya. Oke. Ya. Intinya lagi berunding itu, lagi berunding. Iya, lagi berunding. Oke. Ya. Karena kayaknya P3 cukup realistis untuk tidak mencalonkan Pak Mardiono kan gitu. Pak Mardiono. mungkin ya. Tapi bisa aja. Soal tadi Mas Timothy, ya memang menariknya gini kan, capres yang ada itu tidak ada yang dominan kan. Karena itu kemudian logika kedua yang dipakai, karena itu cawapres menjadi penting. Ya. Pertanyaannya, ada nggak cawapres yang dominan, nama-nama cawapres yang dominan? Ternyata nggak ada juga secara elektabilitas, benar nggak? Ya, Kan 5 teratas nama itu di seluruh survei yang kredibel itu adalah Ridwan Kamil, Sandi Uno, kemudian AHY, Hovifah, lalu Erick Thohir, lalu Hovifah. Itu lima besarnya. Jarak elektabilitas di antara 5 nama itu nggak jauh-jauh beda gitu. Ya. Nah, jadi itu faktor objektif pertama. Jadi kalau hanya mengandalkan elektabilitas bakal cawapres, susah juga ditentukan. Satu. Yang kedua, kita penentuannya dari aspek komplementaritas, objektif komplementaritas, saling melengkapi apa enggak gitu. Artinya kekuatan capres, kelemahan capres ditutupi nggak sama kekuatan cawapres gitu. Oke. Nah, masing-masing 5 nama ini kalau kita mau fokus di 5 nama, nanti atau termasuk juga nanti Pak Erlangga, Pak Muhaimin ya, itu masing-masing punya kekuatan sekaligus kelemahannya masing-masing. Jadi bagi capres banyak pilihan, Misalnya Pak Ganjar dengan Ridwan Kamil bagus, karena Ridwan Kamil kuat di Jawa Barat kan, Pak Ganjar lemah di Jawa Barat. Tapi dengan Sandi Uno juga bagus. Karena Sandi Uno kan cukup kuat sebagai cawapres di luar Jawa. Pak Ganjar kan kurang kuat di luar Jawa, misalnya itu. Atau bagi Pak Prabowo, Hovifah bagus. Kenapa? Karena Hovifah kuat di Jawa Timur. Pertanyaannya, apakah Hovifah di Jawa Timur bisa bersaing dengan kekuatan Muhaimin? Mungkin juga gitu. Jadi pilihannya masih banyak. Lalu untuk Anies sama. Misalnya Anies lemah di Jawa Timur. Apakah AHY bisa? Bisa. Tapi apakah hanya AHY? Belum tentu. Jadi ada banyak kemungkinan. Apakah Pak Erlangga yang secara individu elektabilitasnya kalah dari 5 nama tadi sudah pasti kalah? Belum tentu juga. Jangan lupa Golkar itu tidak hanya mengandalkan individu, kekuatan mesin partainya merata di seluruh Indonesia. Itu tidak bisa itu tidak bisa dianggap remeh juga. Jadi pilihan nama bagi para capres menjadi sangat banyak. Karena itu tidak mudah. Nah, yang komplementaritas yang lain ada misalnya Jawa luar Jawa, nasional religius, teritori dan sebagainya, itu banyak. Jadi faktor itu membuat pasangan capres cawapres yang mungkin menjadi banyak. Nah, itu partai-partai ini harus berpikir cukup cermat untuk melihat mana yang mungkin. Nah, faktor yang ketiga saya kira yang berpengaruh adalah faktor subjektivitas. Subjektivitas itu 2 hal menurut saya. Satu, cocok nggak tuh si capres sama cawapresnya secara personal, kan itu penting juga. Secara personal cocok nggak? Selain itu, capres-cawapres ini kan tidak maju sendiri, mereka diusung oleh partai-partai. Nah, ada faktor subjektivitas berikutnya, yaitu cocok nggak tuh antar partai, baik antara pimpinannya maupun antara pimpinan itu dengan capres-cawapres yang akan diusung. Faktor-faktor itu, Mas Timothy, membuat penentuan cawapres juga menjadi alot. Ditambah faktor terakhir, faktor keempat, yang jadi cawapres banyak. Setiap partai itu akan mencoba sedapat mungkin untuk mengajukan minimal cawapres dari partainya, minimal itu. Kenapa? Karena partai punya 2 tugas kan, memenangkan pilpres kalau bisa, tapi yang pasti harus memenangkan pileg. Nah, untuk memenangkan pileg itu partai harus berpikir soal bagaimana sedapat mungkin pencapresan yang mereka usung itu minimal tidak berpengaruh negatif terhadap pemilu legislatif bagi partai itu, yang kita sebut dengan efek ekor jas gitu. Ya, jadi saya sudah analisis efek ekor jas ini dari 2014 sampai dengan 2019. Ada ya
bahwa efek ekor jas tidak begitu terlihat di 2019 dari segi peningkatan suara, itu karena di 2014 sudah bekerja itu efek ekor jas. Efek dari 2014-nya. Iya. Nah, P3 saya kira punya, ini dalam analisis saya, Mas Awi ya, itu P3 di 2019 lalu tidak memperoleh efek ekor jas yang positif. Justru P3 memperoleh efek ekor jas yang negatif dari pencapresannya. Yang dapat efek ekor jas positif dari koalisi Pak Jokowi di 2019 itu adalah PDIP, PKB, dan Nasdem. PDIP karena punya capresnya, PKB karena dikaitkan dengan cawapres, kemudian Nasdem karena dianggap partai pertama di luar PDIP yang mencalonkan Ganjar gitu. Nah, di koalisinya Pak Prabowo efek ekor jasnya semua dapat, meskipun tidak merata tentu saja. Semua dapat. Semua memperoleh positif atau minimal tidak negatif. Itu saya kira karena itu menjadi politisi seperti Bang Andre sama Bang Awi ini kan tidak mudah. Mereka harus berpikir dengan sangat kompleks. Nah, dan itu sulit, karena itu saya nggak jadi politisi kan. Kalau ya mudah aja. Kalau yang berat ya Bang Awi sama Bang Andre lah. Kalau dari apa yang dikemukakan Mas Jayadi tadi, tampaknya memang justru akan lebih rumit memilih cawapresnya karena banyak faktor-faktor tadi juga, mulai dari sejauh mana elektabilitas ini bisa terbantu di daerah-daerah tertentu yang mungkin lemah bagi calon presidennya, sampai kepada ya preferensi dari pimpinan-pimpinan partai sendiri, apakah menyukai si calon wakil presiden tersebut, apakah meyakini dan lain-lain. Jadi banyak faktor yang akan menentukan, dan mungkin ini yang membuat belum ada yang sampai bulat menyuarakan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden pendukung 3 calon atau bakal calon presiden di teratas survei ini. Baik, terima kasih banyak atas pembahasannya. Kita akan tentu saja lihat perkembangan politiknya seperti apa. Kita akan bertemu lagi dalam kesempatan lain, Mas Baidowi, Bang Andre, dan juga Mas Jayadi. Kita bertemu lagi dalam lain kesempatan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi lain.